Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, malam-malam gini kita akan mau IG live ya tentang isoman. Ngapain ya? Sambil menunggu pembicara-pembicara kita. Ya, sambil menunggu yang mau ikutan live hari ini. Hari ini live-nya banyak kan. Kita akan berempat bersama Dokter Imelda, bersama Dokter Melda, Dokter Dian, dan Dokter Siti Chandra. Oke. Ya, sebentar. Belum ada yang masuk. Kita lihat. Apakah Dokter Melda sudah masuk? Oh. Alhamdulillah baik, sehat-sehat ya. Yang lagi isoman semangat. Ya, insya Allah semuanya segera terlalui. Oke. Yang lagi pisah sama anak iya ya. Waalaikumsalam dokter. Nih dokter Chandranya sudah masuk. Kita akan lihat. Oke. Hai Me. Wow, cetar ya Me. Me, aku jelas nggak Me? Assalamualaikum, Halo. Ime. Halo, Ime. Suaraku Waalaikumsalam. jelas nggak? Tadi Pak Wow, Chandra eyeliner. udah ada deh. Udah masuk sebentar. Oke, sudah itu eyelinernya sudah dipasang ya, Bu ya? Udah. Udah, sebentar ya, Bu ya. Coba ya pakai eyeliner malam-malam, guys. Oke, sebentar. Oke. Udah, tadi Pak Chandra udah masuk tuh. Ya, udah nih Tinggal aku nunggu Mbak lagi Dian. menunggu Mbak Dian. Ya, Ini ada tinggal nunggu Mbak Dian udah masuk. Ah, Mbak Dian udah Mbak masuk, Mbak Dian udah Chandra. masuk. Sebentar Mbak ya. Chandra Assalamualaikum. masih di rumah sakit. Ya Allah, jam berapa ini? Baru nyampe. Masya Allah, Dok, senang sekali bisa gabung. Mbak Dian. Assalamualaikum. Kita seseruan di sini. Itu di atas dua kembar. Aku pakai kacamata dilepas saja itu iya, ya. Iya, kamu salah pakai kerudung. Assalamualaikum semuanya Bu Ibu. Waalaikumsalam. Iya, makasih loh, aku senang banget pada bisa gabung malam ini. Apalagi Dokter Chandra yang sibuknya super bersedia bergabung sampai kita. Senang sekali. Oke, udah ada pertanyaan loh ya dari netizen. Belum apa-apa. Langsung nanya. Ya Allah, nggak ngobrol-ngobrol. Oh iya, ngobrol-ngobrol dulu Bu. Gimana pasien hari ini banyak Bu? Hari ini alhamdulillah poli. Jadi nggak terlalu banyak tuh. Mbak Chandra masih di rumah sakit tuh kelihatan kayaknya. Ini Dokter Chandra masih di rumah sakit. Udah pulang. Kalau di rumah sakit pakai masker. Oh iya. Bener, hari ini pasien banyak nggak Dok yang dikonsulin? Kami kan rawat gabung Dok. Semua pasien COVID, pasien rehab. Aku alhamdulillah cuma 30 hari ini. COVID semua tapi. 30 banyak banget ya. Iya, terus aku tepar. Lumayan. Itu satu bangsal kami, Mel. Bangsal kami ada 300. Wah. Satu bangsal sekitar 30-an isinya. Jadi udah kayak pasar beneran. Oke, sekarang kita akan bahas-bahas ya Dok ya. Ime kayaknya ngelak kayaknya. Ime biasa seperti itu. Iya. Ya Mbak Dian ya? Aku Ya, aja soalnya dia muter-muter terus. muter-muter. Ya muter-muter gitu.
Sinyalnya juga ADHD Ya. gitu. Iya emang kayak gitu Ime. Jadi dia suka muter-muter kalau di ruangan tertentu di rumahnya. Padahal rumahnya ini ada sisi-sisi yang sebenarnya bagus. Mungkin Ime tadi mencari yang sesuai dengan latar kerudungnya dia. Oh, Emang Ime suka kayak gitu. Ntar ya, ini Ime harus masuk lagi soalnya. Oke. dipanggil dulu. Dia belum masuk lagi. Dia lagi nyari tempat. Oh, ini nih. View. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah aku ke Bali. Iya, kamu Oh, ya. kemana aja sih? Meeting banget tuh sama background. Loh, Dia Emang- nyari tadi tuh, dia nyari background kan kata Dila, dia nyari yang pas sama bajunya. Dia sebelum Korban live, intinya. dia tuh kan muter-muter lagi kan, Mbak. Emang dia suka kayak gitu. Katanya jangan pakai wifi katanya loh. Oh gitu. Tapi alhamdulillah aku pakai wifi, aku lancar sih Mbak. Alhamdulillah. Aman aja ya. Aman aja. Aku mulai ya Mbak. Ini dari pertanyaan standar. Dari pertanyaan standar dulu ya Dok, dari Mbak Dian, Dok Ini. kan. Aku ngelak ya. Iya Me, kamu ngelak. Jadi nanti kamu masuk lagi ya. Kamu coba cari wilayah yang memang broad spectrum ya Me ya. Kamu agak-agak ngelak soalnya. Aku mau nanya. Kenapa? Kok kayak diuji ini? Iya, aku kan sebenarnya sebagai murid di sini karena ada Chan di sini. Aku sih cuma menjadi pendengar yang baik hari ini. Nah, Dokter Chandra, aku mau nanya dong, kenapa sebenarnya apa yang terjadi pada pasien COVID dulu nanti ya? Ini pertanyaan saya masih panjang di sini, Dok Chan. Pasien COVID, kalau pasien terinfeksi COVID itu kan jalur infeksi entry-nya, masuknya ke badan kita kan lewat kontak dengan mukosa mata, lapisan mata, kontak melalui masuk dari hidung, kontak melalui masuk dari mulut. 3 pintu masuk. Setelah masuk, dia punya 3 terminal utama di dalam badan kita. Apakah dia masuk di terminal dari SARS-CoV-2 yang namanya ACE2 reseptor yang ada di saluran pernafasan, kemudian yang kedua yang ada di saluran pencernaan, yang ketiga di vaskuler, sistem vaskuler. Sepertinya tidak ada satu bagian dari tubuh kita yang lepas dari pembuluh darah kan? Jadinya tergantung mana yang terkena. Jadi berat ringannya keluhan tergantung dari sistem mana yang dihinggapi. Nah, itu tergantung juga dari komorbid atau kondisi sebelum dia kena COVID. Kalau dia bermasalah dengan sistem vaskulernya, ya konslet di sana, kayak gitu. Kalau dulu pernah bermasalah dengan sistem pernafasannya kurang bagus, konsletnya di sana. Masuknya di mana yang lebih banyak, yang dia bisa guncang, yang daya tahan tubuhnya kurang bagus, di situ dia dikacaukan. Oh, oke. Terus ini tuh ada keluhan dari alumni COVID ya. Dari namanya tadi Mbak Rini Setiani dengan akun IG-nya @rini.setiani. Dia udah lama sebenarnya udah lama COVID-nya, udah lama lepas COVID-nya. Tapi dia ngerasa mudah capek, pusing, terus penciumannya terganggu tuh masih sampai sekarang. Itu tuh kenapa ya? Itu yang disebut sebagai long COVID. Itu sebagai long COVID. Kalau misalnya itu kira-kira ya, berapa lama? Low grade inflammatory atau sisa dari inflamasinya itu bisa sampai, penelitian saat ini bisa sampai 16 bulan karena COVID-nya sendiri kan baru sekitar 16 bulan. Jadi belum ada yang tahu sampai kapan. Tapi low grade inflammatory atau sisa inflamasi atau sisa peradangan yang bekas COVID-nya itu atau sisa kebakaran hutan deh, kalau habis kebakaran hutan itu masih ada, masih tersisa. Kalau masih tersisanya di saluran nafas ya gitu ada efek sisanya. Masih ada sisa di penciuman ada tersisa. Tapi memang 58% tuh capek, lelah. Oksigenasinya kurang baik. Itu juga soalnya tuh kemarin ada yang bilang, Dok, aku tuh mau ujian, tiba-tiba kok aku kayak lemot banget gitu ya, gitu. Ya. Itu gimana Mbak Dian kira-kira? Kenapa bisa lemot kayak gitu ya Mbak ya? Oh,
Ya, itu sama tadi ya udah disampaikan sama Dokter Chandra. Jadi itu termasuk bagian dari long COVID gitu. Jadi memang virusnya itu ngendon di mana gitu ya Mbak ya? Ngendon di mana gitu loh. Jadi memang sih awalnya pasti lewatnya kan tadi lewat mata, hidung, sama mulut gitu kan. Nanti masuknya ke saluran napas. Terus apa virusnya itu kan nyebar tergantung nanti organ mana yang kena. Nah, kalau yang apa namanya sampai anosmia itu kan berarti virusnya itu sampai karena mungkin lewat hidung ya, jadi ada serabut saraf di hidung gitu kan, bukan merusak ya, mengakibatkan anosmia di Peradangan. situ, peradangan, terus kan ada apa sih? Ada lapisan tipis ya antara hidung sama dasar kepala ya, dasar otak gitu kan. Jadi sampai ke sana juga, makanya kita bisa sedikit apa loss of memory, jadi susah konsentrasi gitu ya, apa brain fog ya kalau istilah gaulnya tuh brain fog gitu, susah Lemot. konsentrasi, lemot, berkabut gitu. Biasa. Iya. Nah gitu. Nah, ini sebenarnya mestinya di pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan malam Jumat sebenarnya ya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya, ya pertanyaan malam Jumat kan sunnah Nabi. Nah, kalau misalnya lagi isoman, tapi isomannya yang positif cuma berdua, suami sama istrinya aja, maksudnya bapak sama ibunya aja, anak-anaknya enggak, jadi bapak ibunya diasingkan. Kira-kira boleh berhubungan badan atau tidak? Itu pertanyaan. Kita jawab ke email aja ya Mbak ya, yang paling muda ya. Coba Mbak, coba Mbak. Harus banget aku yang ngejawab bagian itu. Kamu dari tadi kan ngelak supaya kamu agak cepet gitu sinyalnya, Mel. Sebenarnya kalau positif dua-dua kan, diisolasi berdua. Ya. Ya udah. Ya diisolasi berdua. Iya diisolasi, enggak kan siapa tahu kan dipisahin sendiri-sendiri. Enggak, ibunya kan mungkinnya, ya kan karena berdua kan gue nggak ngapa-ngapain, tadi kan isoman kan ngapain ya, ya daripada dua ya, maksudnya olahraga gitu loh, maksudnya gimana Maya gitu. Tetap produktif. Iya, sebenarnya aku kirain tadi pertanyaannya salah satu aja yang positif. Sebenarnya ya tidak ada yang diharamkan dalam situasi COVID ini, tetapi efek setelahnya ditanggung masing-masing keluarga ya, gitu. Jadi maksudnya kalau emang dua-dua positif, tidak ada keluhan dari pernafasan atau apa. Karena melakukan kegiatan olahraga malam Jumat dan sunnah Rasul itu kan membutuhkan energi ya, dan energinya tidak kecil. Dalam posisi tertentu energinya cukup besar. Jadi kalau misalnya pasiennya bergejala, saturasinya juga rendah, nah itu mungkin jadi precaution kita, jadi kehati-hatian lah ya untuk saat melakukan kegiatan itu, apalagi kalau dia udah ada kayak komplikasi ke darah juga gitu, ke jantung gitu. Tapi kalau misalnya tapi yang aku temui ya Maya, kalau yang aku temui pasien COVID itu rata-rata denyut nadinya naik, ya nggak sih dok? Ya nggak sih dok? Iya. Ya dok Chan, ya. Nah, kalau kira-kira kalau misalnya denyut nadinya naik itu aman nggak buat berhubungan? Soalnya tuh rata-rata tuh kayak di atas 100 tuh restnya, istirahatnya tuh di atas 100. Terus udah kayak gitu aman gak ya? Gitu kan ya Maya? Iya. Aku boleh nambahin nggak di luar boleh, dari boleh. Jadi karena gini kan penularannya kan lewat mata, hidung dan mulut. Lu mau ngapain di lubang yang lain silahkan, tapi lindungi 3 mata, hidung dan mulut. Karena siapa yang bilang positif tuh strainnya sama? 1 delta, 1 alfa. Nanti terjadi pertukaran pelajar itu di situ. Suami yang mau baik tambah lagi, sapu nanti tambah lagi, nanti GGO-nya tambah luas, tanggung masing-masing. Tapi kan kalau seksual intercourse dan lain-lain itu kan bukan melewati mata, hidung dan mulut, lewatlah jalur yang sesungguhnya, yang sebenarnya gitu. Jadi tidak ada masalah kalau sebetulnya tidak kontak mukosa mata, hidung dan mulut. Berarti sambil merem gitu ya dok ya, sambil merem. Ya silahkan aja. Sebenarnya kan karena kan sekarang strain variannya tuh banyak sekali dan virulensinya banyak. Jadi
Untuk pasien yang dirawat di dalam ruangan yang sama saja kita pakaikan masker, padahal itu ruangan sudah tekanan negatif. Bagi orang yang di rumah merasa sama-sama positif tuh satu keluarga nggak apa-apa. Emang Anda yakin strainnya sama? Kalau tidak, yang satu sudah konvalesen, sudah mulai sehat, Anda melakukan hal yang mudarat untuk orang lain. Ya. Itu penyesalannya nggak akan hilang seumur hidup. Anda membahayakan orang yang Anda sayangi. Asal jangan dekat kami aja kalau sesek. Kalau sesek aku doain aja. Mending dipisah kamar aja kali juga supaya tidak terjadi. Sebenarnya oke kan bisa pakai masker. Bisa pakai masker. Kontak lewat mata nggak terlalu kuat, nggak masalah. Lebih tinggi kan dari masker. Sono lah cobain pakai N95 Si Maya ngelek. Ngomong lagi ngelek. Kita serang Ime. Loh, kalau saya nambahinnya sisi positifnya dengan sunnah malam Jumat itu kan endorfin keluar ya. Siapa tahu imunnya malah meningkat. Iya, asal tidak terjadi pertukaran pelajar. Asal tidak terjadi pertukaran pelajar. Nanti delta pertukaran pelajar dengan gamma juga dengan alfa. Terjadi koleksi itu nanti. Oke. Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi nih. Kenapa ngerasanya itu tetap ngerasa engap, bahasa ini kayak orang Sunda deh, jadi suka ngerasa sesak nafas, ngerasa enggak nyaman pernafasannya, padahal saturasinya bagus sekitar 98-99 dok. Nah itu kenapa bisa ke Dokter Chandra dulu. Iya. Giliran. Karena memang di tahap awal kan ada happy hypoxia. Kalau cuma dicek dengan saturasi oksigen aja masih bagus saturasi oksigen. Tapi real kejadiannya itu coping mekanisme tubuhnya bertahan sampai detik-detik terakhir. Jadi kalau diukur dengan breath count test, menghitung nafas, mungkin dia nggak akan lewat angka 10. Makanya saya sering minta, tolong hitung nafas deh. Karena proses inflamasi atau peradangan di jaringan paru-paru, bikin paru-paru tuh mengkeret kan. Jadi kan susah mengembang. Susah tarik nafas, susah untuk memasukkan oksigen, dan di saat itu stoknya juga yang dipakai yang ada beredar aja kan. Nah, dia akan suatu ketika akan drop dengan cepat saturasinya. Jadi kita untuk mengetahui, mungkin kalau pasien yang sakit atau kita yang meriksa, kalau dia pegang tuh, kalau dipegang itu rasanya kok panas, keraba loh panas dadanya, bukan panas badannya loh, bukan demam, enggak. Itu ada inflamasi, torak depan, belakang itu teraba panas. Itu inflamasi lagi berjalan di paru-paru. Kayak gitu kita suruh ngitung, tarik nafas, berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus-terusan, itu nggak akan lewat angka 10. Nanti tinggal menunggu waktu aja dia untuk desat secara cepat. Oke, dok boleh diulangin lagi bagaimana cara menghitung nafasnya katanya? Oke, Dokter Dila bisa saya kasih arahan. Tarik nafas. Setelah itu Dokter Dila menghitung deret angka terus menerus, jadi merepet ya, kayak kalau saut-sautan nama Ime ya. Jadi kayak gitu terus-terusan sampai nafasnya habis. Jadi jangan kasih kesempatan, bukan tarik nafas 1, 2, nggak ada periode inspirasinya. Jadi tarik nafas, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, jadi nggak ada periode kita tarik nafas ulang ya? Iya, jadi tarik nafas cuma 1 kali, terus langsung merepet gitu terus. Ya, tarik nafas, hitung. 1, 2, 3. Itu pelan 4, sayangku. Oh cepat ya, baiklah. Biasanya lebih cepet kok. Oh ya, iya. Aku kenapa jadi nggak cerewet ya? Coba ya. Coba lagi ya dok ya. Jadi Dili. Kenapa jadi delay gitu ya? Jadi delay gitu ya dok. Baiklah dok, kita coba ya dok ya. Tarik nafas 2 kali ya dok? Langsung hitung. Tarik nafas 1 kali aja panjang. 1 kali aja. Panjang, langsung hitung panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Masih kurang cepat. Oke, baiklah. Jadi saya contohkan ya, saya contohkan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Saya itu terbukti dia rehat paru. Bagus. Dirimu. Oke, sip. Kita coba Mbak Dian
dulu Mbak Dian, coba Mbak Dian. Kita lihat yang sukses diet dengan olahraga selama pandemi. Kita coba Mbak. Oke. Satu dulu. Oke. Ambil napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yeay. Wow. Coba aku ya. Aku coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aku jadi paham. 15 Iya. Kalau ternyata. hitungan salah atau gimana itu berarti konsentrasi kita juga buyar, tutup di situ. Dan itu bukan ranking, tapi kita mau melihat kemampuan kita hari day by day, time by time. Jadi kadang-kadang pasien habis BAB atau apa falsafah kan, dia capek, lelah, sesak. Otomatis beda dengan waktu dia tidur, waktu dia baru bangun berbeda. Jadi dia harus tahu kalau dia nggak bisa lewat angka 10, tahu diri lah, istirahat dulu, rehat dulu, atur nafas, baring, prone, tengkurap, kayak gitu. Karena biar gimana pun tengkurap itu kan lung recruitment. Satu-satunya cara di saat awal yaitu oksigen mau dari mana masuk ke badan kalau nggak lewat paru-paru. Wow, seru ya kita dibuat olahraga hari ini. Oke. Sekarang Email hilang dari timun. 95. Iya. Mumpung Ya, dia ini, lagi nge-lag, dikerjain dulu. Ini ada pertanyaan dari Evalina Lia. Saya sekeluarga sedang isoman dok. Ortu saya saturasinya drop di 80%. Sudah dibantu pakai proning dan oksigen tapi masih susah naik saturasinya. Apalagi yang harus kami lakukan. Nah, sebenarnya aku mau nanya dulu sekarang ke Mbak Dian ya Mbak ya. Mbak, sebenarnya kenapa sih proning? Oh, oke. Ya, sekarang kan tuh lagi ngetren banget tuh posisi tengkurap. Padahal kalau Dokter Chandra udah melakukan itu dari dulu ya dok ya. Cuman sekarang lagi booming. Udah setahun gitu kan. Nah, Tapi kenapa? kata Ime gegara eyeliner Mbak. Sebenarnya Mbak, si Ime gegara eyeliner ngelah terus katanya. Ya lanjut Mbak. Mungkin mengandung ini elektromagnetik radiasi itu eyeliner. Ya lanjut Mbak. Lanjut Mbak Dian, maaf Mbak. Oke. Ya. Jadi kalau COVID itu kan peradangan ya. Peradangan itu kan jadi banyak cairan ya. Istilahnya kan makanya kan kalau kita kebentur, memar itu kan bengkak, ya kan? Nah, kalau bengkak itu kan sebetulnya isinya tuh, kalau ya awamnya lah, itu isinya tuh cairan. Nah, prinsipnya cairan itu kan mengikuti gravitasi. Kalau kita terlentang gitu kan ya, kalau kita terlentang maka cairannya akan kemana? Belakang. Kalau ke belakang kan? Ya belakang. Kalau kita terlentang itu cairannya akan di belakang. Sedangkan posisi jantung kita itu juga kan di bagian dada, bagian depan. Jadi pas saat kita terlentang, cairan ada di bawah, bagian belakang, dan jantung itu menekan paru-paru. Ya kan? Sehingga paru-paru itu tidak akan leluasa kembang kempisnya. Gitu. Berbeda kalau kita tengkurap. Kalau kita tengkurap, sama cairan kan pasti jadi akan pindah ke depan ya, karena kan kita tengkurap. Cairan kan mengikuti gravitasi. Dan jantung itu yang tadinya di depan karena kita tengkurap, maka dia akan posisinya di bawah. Tidak akan menekan paru-paru. Jadi paru-paru akan lebih leluasa untuk kembang kempisnya. Makanya posisi prone atau tengkurap tuh sekarang lagi digencarkan. Itu begitu Ibu Suri. Iya. Oh, kita aja panggilnya Ibu Suri beneran. Mungkin dokter ada tambahan sekalian tadi menjawab yang pertanyaan yang tadi, Dok. Menjawab pertanyaan yang mana? Yang tadi kan dia isoman sekeluarga. Saturasinya dia 80. Udah prone tetapi kenapa saturasinya nggak naik-naik? Iya. Tadi yang dijelaskan Dokter Dian tentang proning, iya kan memang sifat udara itu kan mencari lokasi yang tertinggi.
Jadi seperti dokter Dian tadi jelaskan, otomatis akan ada di atas. Nah, makanya kalau pasien PDBC maunya kan di atas, otomatis kan adanya di atas. Kalau dia tengkurap ya semuanya di atas kan, sisi punggung, sisi dorsal, jadi balon-balon udaranya ngembang semua gitu. Dok, saya sudah prone, tapi kok belum naik ya? Karena prone-nya mungkin harus dievaluasi, mungkin nggak rileks. Karena kan ada yang posisi tengkurap nggak biasa kan, orang rata-rata tidurnya itu telentang atau miring, nggak biasa tidur tengkurap. Mungkin cuma bayi yang biasa nyungsep sejak dari kandungan kan, karena itu posisi paling nyaman untuk oksigenasi secara alamiah gitu. Kenapa sujud juga nyaman? Karena oksigenasi alamiahnya begitu. Nah, dievaluasi dulu tengkurapnya seperti apa. Apakah sudah nyaman lehernya? Apakah sudah nyaman otot-otot pektoralis, otot-otot dada depan supaya dia nafasnya bisa lebih enak gitu. Apakah sudah didukung daerah pinggulnya sehingga diafragmanya tidak tertekan gitu. Kalau itu sudah masih belum ngembang, mungkin memang kemampuan ngembangnya kurang karena sudah terlanjur mengkeret gitu. Jadi yang bisa dibantu adalah dibantu ngembangin. Nah, kita mengenal kalau yang biasa kayak ajarkan itu tarik nafasnya pelan-pelan dong. Namanya breath stacking, pelan-pelan. Jadi tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas sampai kerasa penuh, buang. Jadi kayak kita mompa balon udara kan pelan, penuh, regangin, lepas gitu. Kenapa harus di hold sebentar kalau bisa ditahan? Pertukaran O2 CO2 itu sekitar 1/25 detik. Jadi kalau sempat hold, perputarannya akan lebih lama gitu. Jadi oksigenasinya akan lebih baik. Ya, jadi sebenarnya yang tadi aku bisa simpulin adalah kalau nggak hanya sekedar prone, sebenarnya nggak hanya sekedar tengkurap, tetapi kita juga harus mikirin tubuh kita ini kaku atau enggak gitu, nyantai atau enggak. Terus yang harus dilakukan juga, kita juga harus bikin si paru-paru juga lebih lentur supaya nanti udara itu juga lebih mudah masuk sehingga pertukaran oksigennya juga lebih bagus ya gitu ya dok ya, bahasa mudahnya ya. Oke, sekarang pertanyaannya lagi. Dia kayaknya melihat dalam status ada tulisannya latihan batuk. Terus yang ini karena nggak ada Ima jadi nggak ditanya ya. Oke. Aku nanyanya ke Mbak Dian lagi, Mbak. Emang sebenarnya batuk itu harus dilatih ya Mbak ya? Pertanyaannya itu kan sebenarnya kita batuk natural gitu, mungkin pertanyaan dari orang awam seperti itu ya, batuk kan natural, kenapa harus dilatih ya gitu. Oke, jadi batuk itu harus dilatih. Kenapa? Karena kan kalau pasien COVID tuh biasanya kalau batuk tuh kayak kayak pertusis itu loh yang menggonggong gitu kan. Nanti kalau dia tidak dilatih, saking ingin mengeluarkan dahaknya gitu kan, berarti energi yang dikeluarin kan besar gitu kan. Karena sebetulnya buat batuk itu energi yang dikeluarin besar kan, karena kita harus mengambil napas, terus kita harus mengeluarkan, dan itu dilakukan berkali-kali karena pengen mengeluarkan dahak itu tadi kan, itu energinya habis nanti buat batuk saja, karena saking pengen mengeluarkan. Nah, sudah buat napas aja kita sudah sesek ya kan, udah butuh energi, ditambah dengan batuk yang tidak efektif, yang banyak mengeluarkan energi, nanti bisa tambah lemes gitu. Atau pernah juga ada pasien gitu ya, saking dia ingin mengeluarkan dahak gitu kan, tadi batuknya terus gitu kan, itu juga bisa mengiritasi tenggorokan gitu. Jadi memang batuk itu harus dilatih supaya batuknya efisien. Ada tambahan dok Chan? Enggak sih, judulnya sama Dokter Dian tadi. Efisiensi batuk, hemat energi lah untuk batuk. Karena di fase-fase awal kan batuknya kering ya. Jadi belum ada dahak dan lain-lain. Tapi dia tickling banget, gatel minta ampun. Kalau sampai batuknya nggak ditahan, itu batuk kayak petasan banting. Bokel kayak pertusis gitu. Jadi benar-benar harus dia tahan, dia relaxing, kemudian dia yang dokter Dian tadi latih, dia bilang huffing ya, batuk dengan glottis terbuka.
Itu lebih mending daripada dia sekali dia kan, dia batuk dengan pita suara tertutup, wah itu ledakannya terus-terusan sampai dia keletihan sendiri. Dokter Dian, boleh contohin nggak bedanya huffing dengan coughing? Ini Ibu ya, Moms Pub ini ada huffing, H-U-F-F, dengan coughing, C-O-U-G-H, ya. Boleh bedanya seperti apa sih, Dok? Oke, iya. Jadi kalau tadi Dokter Chandra bilang huffing itu glotisnya terbuka gitu kan, aduh gimana ya cara ngebuka glotis gitu kan ya. Nah, gampangannya tuh kalau kita di depan cermin nih ya, di depan cermin gitu, terus kita ambil napas. Pasti kalau kita mau batuk itu kita pasti ambil napas dulu. Cuman karena batuk itu refleks ya, kita lupa kalau bahwa mau batuk tuh kita ambil napas dulu gitu kan. Jadi terus huffing, jadi di cermin gitu kan, gitu. Nanti di cermin tuh akan ngembun, itu yang betul. Gitu. Itu kan tidak ada hentakan, nggak ada nggak ada hentakan kan, jadi lebih hemat energinya daripada kalau coughing. Gitu. Oke, sip. Terima kasih. Nah, aku mau nanya lagi tadi ada pertanyaan apa ya? Image curang ini. Image curang. Hadir. Emang. Hadir. Iya, kalau mau ditanya Sinyal kamu. Curang. Makanya jangan pakai eyeliner. Iya nih kayaknya eyeliner jangan mengandung elektromagnetik. Dok Chen, ada pertanyaan. Kalau tadi proning, bantalnya itu harus ditaruh di mana ya, Dok Chen ya? Biasanya kita taruh di pinggul untuk hip, supaya kan diafragma itu kan di atasnya udel ya, di iga-iga terakhir itu. Jadi di bawahnya udel itu pusar sama pinggul itu kasih bantal. Kemudian di atas tulang dada sama, jadi kayak kita topang dagu sih, jadi supaya nyaman gitu posisinya. Kemudian tangan itu jangan melipati tinggi bahu kalau bisa, mau yang nyaman loh ya, kan ini di rumah kan, awake proning atau prone sukarela gitu, kayak posisi sendiri diatur. Kalau kaku banget ya mau nggak mau mungkin perlu obat untuk ngelemesin otot-ototnya gitu supaya dia lebih rileks. Oke. Sip. Oke, wah itu ide bagus tuh ya. Perlu obat untuk mengatasi otot-ototnya. Aku mau tanya. Ada ini Alhamdulillah, ya kita uji dengan pertanyaan yang agak susah. Ada pasien hamil, terus dia Kalau asma. aku aneh-aneh pertanyaannya. Iya, karena kan kamu sinyalnya juga aneh. Aku pertanyaannya juga kasih yang aneh. Jadi tadi ada yang nanya, Dok, aku hamil dan asma. Dan dia isoman, tapi dia nggak mau bergantung sama obat. Gimana dong? Ada saran ke? Jadi aku pengennya waktu isoman ya nggak pakai obat, kayak gitu. Jangan. Nah, jadi pasti obat-obatan yang dikasih udah sesuai dengan kondisi ibu hamil sama dokternya. Pasti kan udah dicarikan yang memang aman untuk ibu hamil. Sebenarnya gini loh. Obat-obatan itu meringankan gejala kan. Memang kan kita belum ada obat COVID nih. Kita belum ada obat COVID secara ini virusnya juga baru. Kita masih belajar dunia medis. Jadi kalau dia apalagi satu udah punya dasar asma. Kalau misalnya nanti dia tiba-tiba kambuh asmanya saat lagi isoman dan tidak terkontrol dengan obat, ya itu akan memperburuk gejalanya dia gitu loh. Saran aku kalau memang sudah diberikan oleh dokter, jadi nggak beli-beli sendiri ya. Sekarang aku lihat itu banyak yang beli sendiri. Beli antivirus sendiri, beli Dexa sendiri, beli itu sendiri. Jangan ya, no nggak boleh. Itu efek sampingnya lebih kejam daripada ibu tiri. Jadi nggak boleh beli-beli sendiri. Harus dari dokternya emang kalau memang mau perawatan isoman di rumah. Peresepan obat-obatan itu tetap harus dari dokter dan dipantau di rumah gitu. Bacan tambahin lah. Rahayu sama suhu di atas kamu ya. Biasa dia. Nanti kalau giliran udah tambah lagi, kalau nggak aku tambahin nanti dia hilang.
Iya, gitu kan. Iya, nanti hilang. Ya Allah, jangan hilang lagi dong. Oh iya, oh ya. Enggak. Nanti kalau hilang lagi kita kasih pertanyaan yang susah. Silakan Dok Chan. Iya, pada intinya sih semua penyakit atau keluhan simptom yang sebelumnya ada dikendalikan. Karena kalau asma itu kan salah satu kelemahan di saluran nafas, salah satu tujuan wisatanya si SARS-CoV-2 kan, lewat jalur nafas, jalur pencernaan atau jalur vaskuler gitu. Ada yang bilang, "Dok, saya cuma kadang-kadang aja kok seseknya." Tetap aja kan, dulu pernah konslet gitu jalur respirasinya. Nah, kalau itu ya, kalau nanti ketempelan SARS-CoV-2 ya dia akan diguncang gitu, akan diganggu gitu. Jadi ya tolong obat-obat asma kan ada 2 jenis tuh, ada reliever, ada controller. Itu bisa diminum, bisa juga dari luar. Kalau dia punya semprot dari luar, gunakanlah. Itu kan cuma kayak salep, tapi yang disalepi saluran nafas. Bolehlah dipakai gitu. Ya. Terus Dok, lah kan aku hamil, aku nggak bisa prone dong. Gimana ya Dok ya? Bisa Dok miring, Chan, modified prone. Oh ya. Oke. Kalau modified prone itu berarti bantalnya di mana Dok? Pakai guling. Oke. Bantalnya sudah built-in di perutnya kan? Iya betul. Betul. Kalau ibu hamil gampang, nggak apa-apa karena dia sujud. iya. Ya, Boleh, posisi tapi nggak akan tahan lama, bisa Mei. ya, Mbak? Nggak mau boleh, Iya, tapi nggak akan 2 jam, Mei. Bisa koprol ibu Berapa hamil kalau 2 menit jam, Mei. kemarin Keram. Iya. Nah, tadi Dokter Chandra bilang 2 jam. Berarti proning itu seharusnya berapa lama ya Dok ya? Idealnya sih paling pendek 2 jam. Kemudian Si kalau Ben di jurnal apa? untuk yang di ICU itu bisa 12 jam atau 16 jam gitu kan. Itu kan pasien tidak sadar, kita pengen lebih lama teregang alveolnya. Tapi kalau awake proning sih rata-rata 2 jam karena ada juga yang menganut circle ya, yang miring dulu, apa dulu, duduk dulu. Tapi kalau di kami adanya cuma tengkurap. Kalau nggak bisa tengkurap, miring. Karena kalau miring berarti kan oksigenasi satu sisi tuh, separuh yang mengembang alveolnya. Kalau miring di sisi sebelahnya lagi kan separuh lagi mengembang gitu. Jadi sedangkan kita berharap kan semua dari paru ngembang lebih banyak. Luasnya paling bagus ya waktu tengkurap. Nggak bisa tengkurap, modified prone. Modifikasi prone itu meluk guling, cuma bahasanya keren aja, modified prone gitu. Itu mah tidur miring meluk guling. Karena ada orang disuruh tidur miring, itu miringnya miring mau geblak ke belakang gitu. Padahal maunya kan ke depan. Jadi pakai guling meluk guling. Kalau ibu hamil gampang kan, Intinya gila. bagian Yang susah belakangnya gitu ya. yang susah tuh bapak hamil. Bapak Nggak gendut ya, lahir-lahir Bapak itu. gendut ya, Iya. Bapak gendut susah banget itu. Bener. Itu bener-bener paru-parunya restriksi itu, montok banget itu, agak itu disuruh prone ikhlas tuh biasanya nggak tahan, ngap kan. Ya, jadi bapak-bapak dikurusin dulu sebelum proning sebenarnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, dia sudah ada bantal yang built-in kok, nggak apa-apa, tinggal tambahin guling aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi. 2 jam bisa dibagikah dalam sehari? Misal jam 7 sekali 5 menit, jam 8 5 menit, kayak gitu. Coba jawab, Mek. Kita tanya Ime. Gimana, Mek? Sebenarnya ya itu kan ada proses ya saat terjadi pengembangan itu, dan stretching itu ada proses, makanya disuruh minimalnya kurang lebih sekitar 2 jam sampai 4 jaman. Tapi toleransi pasien sih di 2 jam udah oke banget. Kalau dipisah-pisah 5 menit itu belum nyampe, nanti belum ke stretch terus balik lagi. 5 menit itu baru nyampe mana ya? 5 menit itu baru penyesuaian aja, belum sampai bisa mengembangkan dengan maksimal. Kenapa? Gampangannya ini, Mei, nggak terima cicilan lunak ya, Mei. Masa Iya. kita main ketapel sekarang ditarik dulu 1/4, besok 1/4. Aduh, ini kapan ibu-ibu ketapelnya? ngomongin kredit ya. Malam-malam, Bu. Lagi Iya, COVID. jadi dia kayak masih malu-malu gitu ngembangnya kan. Iya. Main ketapelnya dicicil sih ah. Nggak bisa. Ada batasan saturasi nggak, Dok? Misalnya saturasi segini boleh, saturasi segini nggak boleh, kayak gitu, atau bisa dipukul rata untuk setiap saturasi kita prone? Saya tadi ada pertanyaan dari Iin Kamelia. Tertuju untuk
Untuk Mbak Dian dulu deh. semuanya. Karena Mbak Dian dari tadi senyum-senyum. Aku udah siapnya. Mbak Dian silakan Mbak. Oh, jadi nggak boleh senyum nih, nanti ditanya. Oh, berarti harus sembrot ya. Karena gini nih. Nggak ketahuan senyum apa enggak. Silakan Ya, Mbak. Ya, ya sebetulnya PRON itu bisa dilakukan kapan saja gitu kan. Jadi maksudnya tidak harus menunggu desaturasi, ya kan? Tidak harus menunggu 90% saturasi oksigennya. Yang normal pun maksudnya yang 97, 98 PRON pun juga bagus karena kan ya itu tadi untuk mengembangkan paru-paru bagian belakang gitu kan, oksigenasinya juga lebih bagus gitu kan. Nah, jadi nggak ada batas minimal saturasi oksigen ya nggak ada, begitu. Ya. Oke. Setuju. Ini Ibu Aku Suri. aja juga PRON sekarang lebih banyak PRON. Iya, iya. Karena PRON itu latihan pernafasan paling mager di dunia. Udah nggak usah ngapa-ngapain, cuma tengkurap, ngembang sendiri, napas sendiri, kebablasan tidur juga nggak apa-apa. Ada beberapa yang bilang, Dok kan sunahnya nggak tidur nggak tengkurap. Iya, Ada yang bilang bener. begitu. Saya kan nggak nyuruh tidur. Itu benar-benar itu tuh. Saya kan nggak nyuruh tidur, saya nyuruhnya exercise, latihan. Siapa yang Kalau suruh tidur pagi ketiduran, hari? bonus. Ketiduran silahkan, tapi itu saya nggak nyuruh tidur, nggak baca doa tidur loh waktu PRON, saya bilang gitu. Baca bismillah aja. Bacanya bismillah cepat sembuh gitu kan Iya, ya. bismillah. Bener-bener. Saturasinya naik gitu. Bacanya Allahumma robbana sadi isbasa isfi anta safi sifa ila sifa uka sifa ala yuqadiru sakoman PRON habis itu. Insya Allah Allah kasih kebaikan. Amin, Masya Allah. Aku baru mau nanya ke Ime kenapa dia langsung muter-muter ya. Ini bener aku baru mau nanya ke Ime. Nah, jadinya kelempar ke Mbak Dian deh. Mbak Dian, aku mau nanya. Ini ada pertanyaan dari tadi mana ya? Aduh, aku nanya. Oke. Oh, Ime on lagi Mbak. Maaf ya Mbak ya. Aku lempar ke sebelah. Ada pertanyaan. Tutup mulut nih. Aku nanya, ada pertanyaan. Apa? Anaknya 9 bulan terus di isoman, terus apa aktivitas apa yang harus dilakukan PRON juga kah? 9 bulan ya? Oh, kalau Iya. 9 bulan mah masih di bawah 5 tahun, masih bawah 2 tahun tuh kita bawa main aja. Anak 9 bulan mah nggak perlu kita suruh PRON, tidur juga biasanya nyelungsep sendiri. Dia bakalan Nungging. baliknya gitu. Dia akan mencari posisi enak. Nungging. Terus nanti dia Nungging akan kayak cari kacoak nungging atau mah bayi itu akan anak bayi itu adalah makhluk yang paling gampang kita lihat untuk melihat proses normal segalanya. Jadi mereka akan memperbaiki diri sendiri tanpa kita apa-apain. Mereka akan mencari posisi sendiri, itu udah fitrahnya mereka. Terus kalau misalnya selama di rumah ngapain aja, anak-anak mah ya dibawa main aja lah ya. Jadi nggak perlu, ayo latihan tarik, gitu tarik, ya nggak nanti stres ya. Jadi dipakai sambil main. Dulu tuh kita pernah bikin ya videonya niup pesawat-pesawatan, niup tisu lomba, niup pakai sedotan. Ya, dia mati lagi. Rangka. Iya, kamu rangka katanya. Iya, kamu muter-muter lagi. Oh, udah, Mek. Iya. Ya, selanjutnya. Rangka apa sih? Oke. sepertinya dia tidak sadar kalau dia lari dari sinyalnya. Dan sebenarnya kalau misalnya 9 bulan itu masih cukup fleksibel ya, lebih lentur ya Dok ya, dibandingkan orang-orang seperti kita yang sebenarnya tidak fleksibel bayi sebenarnya ya Dok ya. Iya nggak sih Dok? Ya Dok Chan? Aku mengiyakan aja, betul. Iya kan, makanya rata-rata tidurnya anak-anak umur segitu kan tidurnya nyungsep atau naik guling gitu kan, tengkurap nyungsep. Ya karena oksigenasi terbaik itu dia udah cari sendiri. Oke. Kalau kita maunya juga nyungsep, cuma leher, bahu semua udah kaku cena. Iya, karena memang sebenarnya semua. kita dibiasakan dengan postur yang salah, jadinya tidak sefleksibel anak bayi gitu. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya agak ajaib sebenarnya. Dokter Dian, kalau AC nyala dan tengkurap itu ada pengaruhnya nggak Dok? Apa? Ih, kan aku bilang kalau AC nyala terus tengkurap ada pengaruhnya nggak?
Asal tenggorokan di atas AC. Asal nggak langsung kena AC. Jadi sebenarnya cuaca dingin itu mempengaruhi fungsi mukus clearance sebenarnya. Cuaca dingin, suhu dingin. Pada pertanyaannya buat siapa ya Mbak ya? Alhamdulillah ya tuh ya Mbak ya. Ada yang nyolot aja tuh ya Mbak ya. Dia jarang banget pertanyaannya bukan buat dia. Ya silahkan Ime, kasihan banget nggak ditanya, dia tuh kehausan ditanya. Iya. Kasih kesempatan dulu. Iya, jawab. Silakan Mbak. Silakan, ya Allah ini Mama ngerumpi deh. Jawab Mek, gimana? Enggak, tadi kamu jawabannya agak scientific. Coba Mek, silahkan Mek. Iya enggak, sebenarnya cuaca dingin itu mempengaruhinya bukan ke masalah prone atau enggak, tapi ke siapapun orang kalau suhu lebih dingin itu akan mempengaruhi mukus clearance, gitu aja. Oke. Siap. Terus dia ngelak lagi. Itu apa, Dok? Itu udah muter lagi. Dia sekarang jawabannya Mbak Dian berarti Mbak. Silakan Mbak. Dia yang nanya. Dia yang jawab. Oh ya, Mbak. Iya, lo tuh nyala lagi itu. Emang enggak kok Mbak. Emang sinyalnya nggak bagus. Mukus clearance itu apa ya Mbak ya? Mukus clearance itu bersihan jalan napas ya. Jadi maksudnya kemampuan kita untuk batuk itu mukus clearance. Salah satu mukus clearance itu adalah kemampuan kita untuk batuk. Jadi kadangkala dengan pakai AC itu kan udara dingin ya. Udara dingin. Jadi itu mengiritasi gitu kan, mengiritasi saluran napas gitu kan. Jadi kelembapannya akan berkurang. Jadi kita mudah menjadi batuk gitu loh, mukus clearance-nya. Nah itu sebenarnya kalau prone-nya sih tengkurapnya nggak masalah pakai AC, asal tetap pakai baju, nggak kena angin AC gitu kan. Aduh iya ya, agak horor juga nggak pakai baju. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi Dok Chan. Aduh, yang ini pertanyaannya sebentar tadi apa mana ya? Tadi tambahan suhu dingin ya Dok ya? Iya boleh silakan Dok. Karena selain tadi yang Dokter Dian sudah sampaikan sama Dokter Imi udah sampaikan, kita harus ingat kalau suhu dingin itu salah satu pemicu untuk bronkokonstriksi atau mengecilnya saluran nafas. Karena tubuh kita itu sudah otomatis akan membuat settingan untuk udara nafas. Jadi udara nafas itu sekitar 37 derajat kayak gitu. Kalau sampai kedinginan, dia berusaha menangkal itu kayak kita kalau kedinginan angin masuk rumah kan tutup pintu. Nah, ini juga akan tutup pintunya, dia akan kecilkan saluran nafas, sesek, ulah dia gitu. Jadi makanya kalau beberapa pasien yang pakai bantuan tuh yang di ruangan dengan AC dingin tuh udara nafas yang di bantuan itu pakai suhu Dok, suhunya kita hangatkan gitu. Jadi nggak sembarang. Nah, kalau di rumah dengan AC ya mohon dijaga, apa dia pakai shawl atau apa, pokoknya nggak boleh yang dia hirup tuh terlalu dingin. Nah, nanti saluran nafasnya akan mengunci gitu, bronkokonstriksi. Kayak kita nutup pintu kalau angin yang masuk rumah kedinginan. Oke. Ya, ini ada Dokter Sari Fitri. Hai Dokter Sari Fitri. Katanya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. Ini ada yang rajin Dok sebenarnya. Tadi kan sebenarnya Dokter Chandra tuh udah bilang sebenarnya prone itu adalah latihan yang sangat ringan. Tapi kayaknya menurut dia ini kurang high class ya. Kurang high class. Isoman, apakah ada olahraga yang diperbolehkan, olahraga fisik yang diperbolehkan? Dokter Dian silahkan. Oke. Kalau waktu isoman, jadi sebetulnya sih kalau lagi sakit sih, kalau saya sih udah istirahat aja dulu ya, gitu kan. Karena kan kita nggak tahu lagi disayang itu. Lagi disayang bener. Lagi disayang. Tolong istirahatkan onderdilnya, jangan takabur. Iya. Kenapa waktu sehat nggak olahraga, giliran sakit minta olahraga? Nah itu, iya. Jadi mungkin baik-baik aja. Kayak tadi kan saturasi masih baik gitu kan ya. Tapi ternyata mungkin happy hipoksia gitu. Jadi memang kalau lagi positif ya udah istirahat aja dulu, kesempatan buat istirahat gitu kan. Semua pikiran, hati, semua diistirahatkan gitu. Nanti kalau olahraga itu nanti
kalau udah sehat ya, Lebih karena fit. pasti ya betul. Kalau lagi happy hipoksia disuruh latihan gitu nanti malah ini very happy hipoksia. Iya. Ya karena kita nggak tahu progresnya ya. Ini benar-benar unpredictable disease. Jadi kita harus jaga. Kalau di fase akut kan itu kayak kita infeksi flu biasa. Obatnya cuma 2 lah ya. Obatnya itu benar-benar kalau disuruh benar-benar di knockdown. Lihat aja kucing kalau lagi sakit kan dia diam aja, tidur, merem, begitu enakan besoknya dia langsung kemana-mana lagi gitu kayak sinyalnya Ime kan. Jadi kalau memang lagi terinfeksi awal, badan kerasa greges gitu ya, gemeter nggak enak itu, ya udah merem, mingkem, udah istirahat aja, jangan main gadget segala macam di rumah, isoman nonton drakor berseri-seri misalnya gitu. Kalau di saat waktu istirahat ya istirahatlah, gunakan manfaat untuk rehat. Emang tubuh minta istirahat kok itu. Kalau sampai kita terpapar tuh tubuh minta istirahat. Oke, ini aku baru nanya Ime, muter lagi. Kenapa giliran dia lagi mendengarkan dia bagus sinyalnya? Muter lagi, Mbak. Ini biar no panik buying ya, Mbak ya. Ada nggak sih hal-hal yang harus kita persiapkan kalau misalnya kita isoman, harus kita punya waktu isoman? Siapa? Ditanya. Mbak Dian, Dokter, maaf Mbak, langsung pada diem. Karena saya di rumah aja, jadi apa yang harus di stop? yang harus dipersiap apa tadi gimana? Yang harus barang-barang yang hal-hal atau barang-barang ya, logistik untuk isoman. Ya jujur kalau saya sih di rumah itu yang harus ada itu buat cuci hidung, ya kan? Buat cuci hidung, kemudian ada madu gitu kan ya, sesuai anjuran Ibu Suri gitu kan, madu. Maaf ya Mbak, di sini manggilnya Ibu Suri dulu. Nanti kalau udah keluar dari sini seperti biasa. Ibu Ratu. Cuci hidung, madu gitu kan, terus termasuk ya, saya sih termasuk followernya Ibu Suri gitu loh, jadi mengurangi rendah karbo ya, low karbohidrat, itu aja sih. Oke. Sekarang ada Ime-nya. Ime, kalau misalnya kamu logistik apa yang kamu siapkan? Iya, kamu dengar aku nggak sih? Logistik apa yang kamu siap? Iya, aku belum selesai pertanyaannya. Kamu udah di rumah. Logistik apa yang kamu siapkan kalau misalnya untuk isoman? Oke, isoman vitamin, jelas. Madu, kurma. Vitaminnya apa aja, Dok? Ibu-ibu zaman sekarang tuh nanyanya spesifik. Iya dong. Sebut merek nggak nih? Nanti endorse. Nggak usah. Sebut isinya konten. Madu, kurma. Aku nggak pernah ketinggalan 2 itu selama pandemi ini berlangsung. Habis itu aku minum imuno gitu ya, imuno. 1, 2, 3 sama mereknya itu. Harganya berapa, Dok? Vitamin D member. Sama. Oh, member. Vitamin D ya, vitamin D MLM ya. Vitamin D VCO. Terus udah kayak gitu alat ini buat bersihin hidung sama kayak Mbak Dian tadi itu, aku selalu gosok gigi, nggak pernah lepas ajarannya Mbak Chan dari semasa aku PPDS. Setiap keluar dari ruangan di Persahabatan itu kita akan gosok. Sikat gigi, jangan telan kurus pulang. Terus disiram-siram habis dari mana-mana, habis itu udah itu aja. Oke, sekarang Dok Chan ada pertanyaan. Itu buat cuci hidung maksudnya gimana ya? Katanya gitu. Biasanya sejawat THT dari kami itu menganjurkan, sebetulnya tidak untuk COVID ya, itu untuk membersihkan upper airway. Kan kami mengenal United Airway, aturan saluran nafas itu mulai dari hidung dan mulut sampai ke bawah mentok di paru-paru gitu. Baliklah itu membersihkan yang atas, kan kita nggak bisa bersihin yang bawah, orang itu habis mentok, nggak ada pintu keluar lagi. Jadi kita bersihkan
teras serambinya aja. Serambinya itu kan hidung sama mulut. Mulut dengan sikat gigi, kalau hidung dicuci gitu. Dok, kan saya wudhu dok, saya hirup, itu cukup nggak? Ya cukup untuk bersihin kedua lubang yang lurus, tapi tikungannya kan nggak gitu. Cuci hidung itu untuk membersihkan tikungan di mana banyak sekali menempel. Makanya kenapa banyak virus yang nempel di situ, Epstein-Barr virus yang bikin kanker nasofaring ada nempel di sana, kayak gitu tuh kan karena nggak dicuci, nggak dibersihin. Orang-orang alergi suka mampet, nggak dicuci. Bayangin tiap hari kita yang tidak biasa pakai masker ya, ngirup segala macam yang di udara itu nempelnya di sana. Ya, yang beruntung produktif upilnya mungkin produktif bisa dibersihkan. Nah, yang kadung nempel di atas. Kadung nempel. Kumaha tuh ngepelnya. Pakai NaCl 0,9% biasanya semprot. Kami kerjakan. Siap-siap NaCl 0,9% jadi barang yang akan menjadi mahal. Langka. Banyak. Barang langka. Rugi yang nyetok. Oke, Me, aku punya pertanyaan terakhir sebelum kita closing, Me. Agak susah sih, Me. Oke. Kalau misalnya aku isoman, kamu punya schedule nggak buat aku dari aku awake sampai aku tidur, Me? Schedule, ya kan masing-masing orang beda ya, masing-masing orang pasti beda. Yang jelas kalau isoman, kalau bergejala istirahat itu penting banget karena energi badan kita untuk proses penyembuhan itu kudu disimpan-simpan. Kalaupun mau olahraga intensitas ringan ke sedang, jadi nggak usah lah pakai bergaya-gaya mau olahraga berat ya. Ini udah habis itu pusat bahan bakar energinya, terus mau dipakai lagi nanti kolaps. Terus udah kayak gitu, selebihnya makan sehat. Tambahan probiotik prebiotik sekarang dianjurkan untuk gut system ya. Jadi makanannya kuman sehat itu ya sayur, buah, yang begitu-begitu ya, madu. Oke, ya mati lagi, muter lagi. Ini ada pertanyaan Bu, coba ya Bu ya. Itu pakai NaCl, ada cairan air garam buat cuci hidung. Saya ada pertanyaan lagi Mbak Dian, kalau pakai garam kasar gimana? Tes. Air dengan garam kasar. Mekar hidungnya. Iritasi berat. Aduh, merona itu nanti. Nggak pakai blush on. Gitu. Boleh dijawab Mbak Dian, silahkan. Iya betul. Jadi kan kalau apa sih garam, maksudnya garam dapur gitu. Iya kayaknya sih garam dapur. Jangan-jangan nanti spesifik Himalayan salt lagi ya Mbak. Ya kan aku nggak. Ini kan aku nggak ada pertanyaan jawabannya. Ini beneran loh, aku nggak bohong, ada di komentar. Iya. Tuh kan dokter Ime aja udah komen tuh, jangan pakai garam dapur katanya kan. Iya, jangan nanti mengiritasi gitu kan, malah mengiritasi gitu. Itu kan NaCl itu memang sih istilahnya garam larutan garam fisiologis gitu kan. Nah, fisiologis tuh apa sih? Artinya itu tuh sudah sesuai dengan kondisi tubuh kita gitu kan. Memang kondisi tubuh kita itu begitu gitu, 0, ya kurang lebih lah untuk kadar garamnya 0,9. Jadi nggak akan ditolak, nggak akan mengiritasi sama tubuh kita. Kalau pakai garam dapur, ini nanti. Atau mau garam oralit nanti. Jadi sayur asam nanti, janganlah. Oke. Nah, sekarang sebagai closing ada aku pengen dari dokter-dokter ini bikin quotes ya tentang pandemi ini yang ada yang langsung muncul di pikiran aja gitu. Sekarang kita mulai dari yang paling muda dulu yang di sini ya. Coba silakan daripada nanti keburu hilang. Iya, kamu. Iya. Kejar-kejar nama sinyal soalnya, Mei. Iya, aku juga sinyalnya kayak yang punya suka hilang. Ya udah kita omongin dari tadi kok. Udah ngomong. Coba Mbak jawab. COVID ini ya stay happy,
stay healthy and stay stronger. Aduh, pakai gaya ya, coba pusing. Aduh, Mbak Dian, coba lebih heboh Mbak Dian. Harus happy sama COVID ini, biar kumannya shoo gitu. Oh, harus gini ya? Iya. Apa ya? Oke. Tadi yang terlintas adalah mungkin berdasarkan pengalaman pribadi kali ya. Stay strong, ya. Stay strong, stay healthy, and stay sane. Oke, stay insane. Benar-benar. Oke, silakan Dokter Chandra sebagai penutup. Kalau di Ayo baca. Kalau di saat kita isoman ya, nomor satu kalau ketahuan COVID, karena ini pandemi itu arisan, semua dapat kocokan, biar kayak apapun kalau qadarullah ya sudah diterima. Jadi nomor satu harus tenang. Kan kita punya iman, kita punya Tuhan, imun kita jalan, semuanya akan aman. Jadi nomor satu tenang, kalau sudah sakit udah nggak usah banyak gaya, merem mingkem, itu aja udah. Meremingkem, iman meremingkem gitu. Wah, terima kasih buat semuanya ya. Makasih Dokter Chandra, makasih Mbak Dian, makasih Ime, terima kasih. Selamat bertugas kembali, tetap sehat-sehat ya semuanya. Ya. Keep in touch. Ini hari ini adalah IG Live yang banyak nontonnya sebenarnya, ibu-ibu di sini. Terima kasih loh. Dan kita sebenarnya kayak berusaha menguatkan orang-orang yang isoman bahwa sebenarnya kita bisa tetap senang dengan isoman, dan yang paling penting gak stres ya. Ingat ada penjaga, ada pelindung kita yang akan menyembuhkan kita sebenarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya.